Selain Forest Walk Babakan Siliwangi, Kota Bandung juga punya hutan kota lainnya, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disingkat dengan Tahura. Nah, di video kali ini kita bakal keluyuran ke Tahura Bandung. Penasaran ada apa aja di sini? Kalau kamu belum pernah kesini, tonton video ini sampai habis ya. Yuk ikutin kita terus. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Tahura Juanda ini adalah kawasan konservasi yang dulunya merupakan sebuah hutan lindung. Di tahun 1960 silam, hutan lindung yang dikenal dengan nama Pulau Sari ini disulap menjadi Taman Hutan Wisata Alam serta Kebun Raya. Nama Tahura Juanda sendiri diambil dari nama Perdana Menteri ke-10 Indonesia, yakni Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Sempat berubah nama menjadi Taman Wisata Curug Dago di tahun 1980, Taman Hutan Raya dengan luas sekitar 526 hektar ini resmi menjadi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda sejak tahun 1985 silam. Tahura Juanda dengan keasrian alamnya yang terjaga menjadi rumah bagi ragam jenis flora dan fauna. Selain nikmatin pemandangan sambil jalan santai, kamu juga bisa olahraga atau foto-foto di sini. Sebelum mulai mengeksplor Tahura Juanda, kamu harus membeli tiketnya terlebih dahulu ya. Harga tiketnya hanya Rp15.000 untuk satu orang. Selain harga tiket, kamu juga akan dikenakan biaya parkir sesuai dengan kendaraan yang kamu bawa. Tahura Juanda ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Kamu bisa masuk melalui dua pintu masuk yang tersedia, yaitu pintu Dago Pakar dan pintu Maribaya. Semenjak pandemi COVID-19 ini, kamu juga bisa melakukan reservasi tiket di situs resmi dari Tahura Juanda. Nah, kita udah beli tiket dan sekarang saatnya kita keliling-keliling di Tahura Juanda ini. Bukan cuma pemandangan alam yang indah, Tahura Juanda juga punya spot-spot menarik yang nggak boleh kamu lewatin. Ayo, ada yang tahu ada apa aja? Ikutin kita yuk! Saat masuk ke area Tahura Juanda, kamu akan langsung disuguhi dengan pohon pinus yang sangat indah. Area ini sangat cocok untuk sesi pemotretan atau sekedar untuk postingan kamu di Instagram. Tidak jauh dari situ, kamu bisa melihat berbagai koleksi tumbuhan seperti pohon tusam, pohon jeruk bali, pohon besar, bungur daun kecil, pohon kenanga, gandaria, bayur Sulawesi, hingga pohon anggrek terkecil di dunia. Yang menarik, di sini juga terdapat dua bunga bangkai yang ditanam sejak tahun 2007 yang lalu. Bunga ini biasanya mekar setiap beberapa tahun sekali. Gak cuma itu aja, di Tahura Juanda juga ada banyak koleksi tumbuhan lain seperti eukaliptus, kayu manis, meranti, pohon lenyi,
hingga pohon sirsak dan cedar Honduras. Untuk koleksi faunanya, di sini kamu juga bisa melihat beragam jenis burung seperti kepodang dan ketilang hingga kawanan monyet. Tapi ingat ya, kalau kamu berkunjung ke sini dan ketemu sama monyet, usahakan untuk tidak memberi makan mereka ya. Sekitar 200 meter dari pintu gerbang, kamu akan sampai di Goa Jepang. Konon, goa ini dulunya dijadikan sebagai tempat persembunyian para penjajah. Goa Jepang ini memiliki 4 buah pintu masuk, akan tetapi di dalamnya cukup banyak cabang seperti labirin. Jika ingin masuk, pastikan kamu membawa alat penerangan karena di dalamnya sangat gelap. Kamu juga bisa menyewa senter dari tukang senter yang ada di sekitar goa ya. Harga sewa senternya hanya Rp5.000 saja untuk satu unitnya. Kalau kamu takut tersesat, kamu juga bisa sewa jasa guide dengan hanya merogoh kocek sebesar Rp30.000. Perjalanan kita berlanjut ke Goa Belanda. Tapi di tengah perjalanan ini ada sebuah pohon besar yang cukup unik. Ya, ini adalah pohon sosis yang berasal dari Afrika. Dinamai demikian karena buahnya yang lonjong mirip dengan sosis. Tapi ingat ya, buah sosis ini nggak bisa dimakan. Tidak jauh dari situ ada area menarik yang bernama Holland Spot. Di sini kamu bisa sewa kostum dan foto-foto ala orang Belanda. Keren nggak tuh? Nah, kalau lapar, di Holland Spot ini juga banyak menu makanan dan minuman yang lezat. Kita cobain beberapa menunya kayak singkong keju dan pisang goreng gula aren yang enak. Kita juga cobain es teh manisnya yang seger banget loh. Kalau kesini, jangan lupa mampir ya. Beberapa puluh meter dari Holland Spot, kita akan sampai ke Goa Belanda. Goa ini bentuknya paralel sehingga kamu tidak akan tersesat ketika berkeliling di dalamnya. Goa ini juga lebih rapih dibandingkan dengan Goa Jepang. Goa Belanda ini sering dijadikan sebagai tempat uji nyali. Konon, di goa ini ada satu kata yang nggak boleh diucapkan karena akan membuat marah para penunggunya. Kalau menurut kamu gimana? Walau Goa Jepang dan Belanda ini terkenal dengan keangkerannya, nggak sedikit orang yang tetap tertarik untuk masuk ke dalam dan menjelajahnya loh. Di depan Goa Belanda terdapat ruang terbuka yang cukup luas. Biasanya banyak monyet yang berkeliaran di sini. Tapi kamu tidak perlu khawatir ya, karena mereka tidak akan mengganggu jika kamu juga tidak mengganggunya. Di sini juga ada satu pohon yang cukup menarik bernama Ki Hamplas. Pohon ini punya daun yang kasar di permukaannya. Jika dikeringkan, daunnya bisa digunakan sebagai amplas untuk menghaluskan permukaan kayu. Setelah puas jelajahin Goa Belanda, kita lanjut ke tempat selanjutnya yaitu Jembatan Merah. Jaraknya sekitar 500 meter dari Goa Belanda. Panjang perjalanan, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang asri layaknya di tengah hutan. Jembatan Merah merupakan jembatan gantung yang ada di atas sungai Cikapundung. Jembatan yang satu ini cukup indah sehingga kerap dijadikan spot untuk berfoto oleh turis yang berkunjung ke sini loh.
tidak jauh dari Jembatan Merah, kita akan sampai di Penangkaran Rusa. Areanya cukup luas dan juga terawat. Terdapat sekitar 20 ekor rusa Timor yang hidup di sini. Ada jembatan yang masuk ke dalam penangkaran jika kamu ingin berfoto dengan rusa dari jarak dekat. Kalau mau memberi makan, kamu bisa membeli wortel yang dijual di sini ya. Kamu bisa memberi makan rusa-rusa tersebut dari luar pagar. Namun, jika cukup berani, kamu juga bisa masuk ke kandangnya langsung untuk memberi makan rusanya secara langsung. Jika kamu melanjutkan perjalanan dari Penangkaran Rusa, kamu bisa menjumpai beberapa curug atau air terjun. Beberapa di antaranya adalah Curug Kidang dan Curug Lalai. Selain itu, terdapat juga batu berukir yang sangat indah bernama Batu Batik. Batu ini berasal dari lava gunung Tangkuban Perahu ribuan tahun yang lalu. Konon, batu ini juga sering disebut sebagai selendang milik Dayang Sumbi. Oh ya, kita juga ngunjungin salah satu curug lainnya, yakni Curug Omas yang nggak berada jauh dari pintu masuk Tahura Juanda yang ada di wilayah Maribaya. Di sini pemandangannya enak banget loh. Kamu juga bakal nemuin warung-warung yang jual mie instan, nasi timbel, aneka minuman, serta makanan lainnya. Dijamin kamu bakalan betah deh diam di sini sambil nikmatin suara air terjunnya. For your information, selain spot-spot yang sudah kita bahas tadi, Tahura Juanda ini juga punya tempat menarik lainnya loh. Di antaranya adalah Monumen Juanda, panggung terbuka, dan museum. Ada juga kolam pakar yang dijadikan waduk penampungan air untuk PLTA. Buat kamu yang membawa anak-anak, di sini juga terdapat arena permainan yang cukup lengkap seperti ayunan, flying fox, perosotan, hingga kandang kelinci. Sedangkan bagi orang dewasa terdapat arena outbound yang cukup menantang. Jika kamu merasa lelah, di sekitar area Tahura juga disediakan banyak saung dan juga tempat duduk. Kalau kamu lapar, kamu bisa mampir ke warung-warung kecil yang tersebar di beberapa titik di dalam kompleks Tahura Juanda. Jadi kalau kamu kesini nggak usah takut kelaparan ya. Tapi ingat ya, habis jajan jangan buang sampah sembarangan. Usahakan untuk tetap menjaga kebersihan selama di Tahura Juanda. Oh ya, buat kamu yang pengen ngopi-ngopi, di Tahura juga ada kafe bernama Tahura Coffee loh. Tahura Coffee ini nyediain menu berupa lemon coffee yang unik. Di dalam Tahura juga ada Dalam Wangi Bed and Brew yang nyediain kopi beserta aneka makanan lainnya. Sesuai dengan namanya, di Dalam Wangi ini kamu juga bisa menginap loh, asik banget kan? Nah, sekian acara keluyuran kita hari ini di Tahura Juanda. Tadi kita mulai dari pintu Dago, sampai sekarang kita udah keluar lagi di pintu Maribaya. Gimana, seru kan acara kita hari ini? Kalau kamu punya pertanyaan atau komentar mengenai Tahura Juanda ini, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @keluyuranaja dan @keluyuran.bdg. Saya Reisa, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye!